Al-Fatihah. Kita baca menakib Datuk Kalampayan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakathirah, wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil bahirah wa ala alihil anjumiz zahirah wa ashabihi dzil manaqibil fakhirah. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata orang yang terlebih fakir, yang amat taksir dan rendah lagi dhaif, amat banyak bebal dan banyak dosa, yaitu Abu Abdullah Haji Muhammad Hudari bin Hasanah bin Al-Alim Al-Fadil Haj Abdullah Al-Khatib bin Alim Al-Fadil Haji Muhammad Salih bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan. Mudah-mudahan memaafkan akan dia oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Maka sebesar-besar harapan hamba kepada zuriat Maulana dan lainnya bahwa bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat, karena sepanjang pengetahuan hamba tiada ada martabat yang terlebih tinggi daripada martabat ulama, kemudian daripada martabat nubuah. Padahal ulama pada akhir zaman tiap lalu masa berkurang tiada bertambah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada derajat kenabian yaitu ahli ilmi, yaitu para ulama. Dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya mengangkatkan oleh Allah Ta'ala akan orang yang beriman dan mereka-mereka yang dikaruniakan ilmu dengan beberapa derajat. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya di dalam buku-buku perjalanan Maulana dan manaqibnya amat panjang, maka hamba pendekkan dan setengahnya hamba tinggalkan karena takut akan kemegahan yang berlebihan. Dan hamba membuat manaqib di dalam kitab ini untuk mengambil berkah aulia Allah supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membaca manaqibnya dan orang yang mendengarnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzikril auliya tatanazzalur rahmat." Artinya ketika dibaca hikayat kemuliaan aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Dan lagi hamba mengabulkan permintaan atau atas dorongan salah seorang anggota Yayasan Kubah Maulana Syekh Muhammad Rashid Kalampayan, yaitu Al-Haj Abdullah bin Al-Alim Al-Haj Husain bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari. Syahdan, sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ahli Banjar, yang adalah mereka itu turun menurun dahulunya di dalam qalbu jahil, bahwa diadakannya seorang alim yang menghimpunkan ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syahdan lagi ittifaq kebanyakan anak-anak dan zuriat Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari itu atas lidah yang satu meriwayatkan asal Maulana itu dan manaqibnya hingga waktunya, khususan Alimul Allamah Haji Muhammad Khatib Ibn Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Rashid. Terlebih sah pada riwayatnya ia menerima riwayat daripada bapaknya dan daripada segala bapak marinanya,
seperti Mufti Haji Jamaluddin dan Qadi Haji Abu Su'ud dan Khalifah Haji Syihabuddin dan lainnya. Maka inilah kisah riwayatnya, yaitu seorang laki-laki yang soleh nama Abdullah pada zaman Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah pada satu kampung namanya Lok Gabang. Tiada mempunyai anak, maka duka cita sebab yang demikian itu. Dan tadarru' dan berdoa ia memohonkan zuriat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas hatinya, maka dikaruniai oleh Allah taala permintaannya. Dan bunting istrinya kira-kira lalu masa buntingnya 6 bulan, maka melihat kedua laki istri itu Aminah dan Abdullah pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan air sungai beku, maka diketahui oleh keduanya bahwasanya ia adalah Lailatul Qadar, dan memohon keduanya kepada Allah mudah-mudahan anaknya yang di dalam bunting itu alim zahid. Maka manakala sempurna bulannya beranak istrinya seorang laki-laki pada malam Khamis jam pukul 3.13 Safar tahun Hijrah 1122 dan dinamainya Muhammad Arsyad. Manakala sampai umurnya 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya, dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tiada layak. Dengan muda umurnya setengahnya melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat elok pada suatu lauh daripada papan. Maka pada suatu hari datang Sultan Tahmidullah serta beberapa menterinya pada kampung itu dan melihat ia akan rupa-rupa gambar yang amat elok itu, dan ditanyakannya siapa yang memperbuat rupa-rupa gambar ini. Maka dikata orang baginya anak Abdullah. Maka disuruhnya Abdullah dan istrinya bahwa Muhammad Arsyad dimintanya, maka dikabulkan oleh keduanya permintaan sultan itu. Maka kasih sultan kepadanya diperbuatnya seperti anaknya sendiri. Kemudian maka diserahkannya akan dia kepada muallim, guru mengaji Quran dan lainnya, dan diketahui oleh muallim bersengatan cerdik pada sekalian yang dipelajarkannya, dan dikabarkan yang demikian itu kepada sultan. Maka bersengatan suka cita sultan dan mencita-cita ia ketika itu menyuruhkan Maulana itu naik tinggal di Makkah Al-Musyarrafah menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan berkah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kita dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.